Lagi kurang nih belajarnya nih, teman-teman. Kurang belajarnya ya. Kalau belajar lagi ya, harus ngerti sumbernya itu dari mana hukum itu. Ujug-ujug ada, enggak. Dia harus bersumber dulu. Ya, pelajari. Oh, dalam sumber itu kan ada di situ yang disebut dengan doktrin, ya. Doktrin itu apa? Itu hanya ucapan ahli. Tapi karena dia ahli, harus punya kualifikasi, bisa jadi sumber hukum itu. Ya. Itu untuk hukum internasional. Kalau hukum nasional tidak, nggak ada doktrin dalam hukum nasional. Ini pelajari ya. Doktrin terkenal kan ada tuh dulu namanya doktrin Stimson, ya. Anda tahu Stimson menduduki daratan Cina, ada wilayah di Cina itu namanya Manchuria, ya. Nah, di situ Jepang buat negara baru di Manchuria itu. Namanya Manchukuo. Manchunya mungkin Cina, ya kukonya Jepang. Itulah kira-kira ya. Manchukuo namanya. Tahun 30 dibikin tuh negara baru. Wah, udah bisa dibayangkan, wah ini negara negara akal-akalannya Jepang ini. Keluar aja doktrin Stimson ya. Dan doktrin Stimson ini diikuti oleh negara-negara lain ya. Sebab kalau dibiarkan kan menjalar gitu. Model-model seperti itu bikin negara boneka karena dibuat oleh penjajah begitu ya. Langsung ditolak. Nah, makanya terkenal doktrin apa Stimson Doctrine of Non-Recognition, nah, gitu ya. Nama-nama daripada doktrinnya itu. Nah, itu jadi sumber hukum internasional. Yang kedua, doktrin terkenal juga ini, tapi ini di hukum laut internasional ya. Namanya ini dari Amerika juga ini yang bicaranya juga presiden apa namanya? Eh, Presiden AS tahun 45 siapa? Bapak tanya. Roosevelt, Pak. Franklin Delano Roosevelt. Oh, Presiden AS tahun 45 Truman bukan, Pak? ke belakang ya Ya, antara 42 45 lah. Bapak sampai lupa FDR, Pak. lagi. Ini ngeblank Franklin Delano Roosevelt. bukan apa ya? Oh, deklarasi. Aduh, ya. Pokoknya deklarasinya itu, ucapannya itu membentuk kebiasaan internasional. Jadi diikuti oleh negara-negara lain dalam pola yang sama. Nah, bentuk deklarasinya itu merupakan suatu klaim teritorial, ya, klaim teritorial atas daerah dasar laut.
dan tanah di bawahnya. Dengan kedalaman 200 meter diklaim oleh AS. Oh, Truman ya. Presiden Harry S. Truman. Jadi harus harus kesana kemari dulu baru ingat. Harry S. Truman. Ingat Bapak. Nah, dia klaim daerah dasar laut, ini bukan lautnya, daerah dasar lautnya itu ya. Dengan menggunakan teori yang disebut dengan natural prolongation, ya, Truman mengklaim bahwa daerah dasar laut itu merupakan bagian dari American continent. Gitu ya dia bilang. American continent berarti ya bagian dari negara Amerika Serikat. Karena menguntung, klaim Amerika itu kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang mempunyai karakteristik pantai yang sama. Seperti Truman itu. Ya. Dan terakhir kan kita juga klaim juga ya. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Truman. Indonesia juga klaim aja. Landas kontinen yang ada di sekeliling Indonesia itu sebagai bagian dari yurisdiksi negara Indonesia. Kalau dihitung-hitung secara kewilayahan ya, dengan biasa itu Indonesia itu seharusnya jadi negara yang sangat kaya dengan potensi alam yang diberikan hasil dari klaim landas kontinen. Belum ZEE-nya ini, baru landas kontinen. Seharusnya Indonesia itu nggak punya utang ya dari hasil alam. Dikelola dengan baik untuk negara, untuk rakyat, kaya. Harusnya. Tapi ya Anda silahkan periksa sendiri kelakuan pemimpin-pemimpin kita ya. Jadi itu dua doktrin. Maka mengubah tatanan itu Harry S. Truman itu. Mengubah tatanan dunia untuk hukum laut internasional. Ya. Doktrin. Terus ada satu lagi selain doktrin itu, ini Bapak jelaskan yang paling bawah ini dari urutan sumber hukum ya, yaitu jurisprudensi. Itu diakui juga oleh hukum internasional sebagai apa itu sumber hukum ya. Di dalam proses peradilan di mahkamah itu kan mengacu ke pasal 38 dan 36 ya. Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional. Nah, ini harus baca tuh ya dasarnya. Nah, tetapi dalam kasus tertentu mahkamah bisa menjalankan peradilan internasional berdasarkan prinsip ex aequo e bono. Ketemu nggak istilah itu? Eh? Istilah
Ya, apa itu? Ex aiku bunuh. Ya, Temukan. Anda kan sudah belajar sumber hukum. Ya. Ini Bapak coba. Kelihatan? Kelihatan nggak? Hitam, Ex Pak. Kelihatan, Pak. aiku bunuh. Ya, itu peradilan di Mahkamah Internasional. Apa artinya ini? Jadi mahkamah itu tidak menggunakan hukum internasional yang ada, apakah itu dari perjanjian atau dari kebiasaan. Dia keluar dari pakem itu. Lalu dia melakukan proses peradilan berdasarkan prinsip keadilan. Ya, prinsip keadilan. Apa istilahnya itu? Ada istilahnya ya yang dikemukakan oleh mahkamah. Dan bahasa Latinnya ini ex aequo ebun. Sebab, nah ada sebabnya. Kalau berpegang kepada hukum, malah akan apa itu akan putusan yang tidak adil. Aneh ya, benar nggak? Jika hukum yang dipakai malah putusannya tidak adil, maka hakim bisa keluar dari konteks hukum, lalu dia putuskan perkara itu berdasarkan keyakinan tentang keadilan. Ya, kasus apa itu yang diproses seperti itu? Coba Bapak tanya. Kasus apa? Siti Fitriani, kasus apa? Kalau sengketa bisa nggak, Pak? Kasus? Bukan. Kasusnya udah selesai. Udah selesai kasusnya. Kalau nggak salah sudah di-share juga ya ke Anda ya? Oh, si Padan Ligitan bukan, Pak? Bukan. Atuh. Kalau si Padang sesuai hukum. Ketat sekali itu. Hukum diterapkan di situ ya. Kasus Personal attraction sengketa bukan, Pak. laut, bukan sengketa laut utara ya. North Sea Continental Shelf Case. Ya. Jadi jika digunakan ketentuan UNCLOS atau dulu Konvensi Jenewa ya dulu, itu garis batas landas kontinennya itu saling tumpang tindih. Jadi sulit untuk digunakan ketentuan landas kontinen. Ini landas kontinen yang mana? Yang sudah diadopsi di dalam konvensi. Yang dulu berasal dari Harry S. Truman tadi. Ya.
Dibaca nggak itu kasus-kasusnya? Harus dibaca kalau dikasih tugas itu, ya. Jangan didiamkan. Nah, itu sumber ya, sedikit Bapak review tentang sumber hukum. Nah, di samping ada general principle atau prinsip-prinsip umum, ya. Kemudian ada international custom. Dan yang pertama yang disebut di dalam pasal 38 itu sebagai sumber hukum utama adalah international treaties. International saat ini begitu ya strukturnya. Bisa ya. Untuk international custom kan ada dua kasus yang terkait oleh ini. Coba Bapak ingin. Oke, di sini ada Siti Sofwati. Hadir nggak ya? Soalnya ditutup kameranya nih. Siti Sofwati. Apa? Siti Sofwati. Bu catat Bu ya ini yang mahasiswa yang bisa menjawab dan yang tidak. Ya, Di dicatat. sini ada Vanessa. Vanessa. Ini nggak kelihatan dia hadir tidaknya soalnya ditutup nih kameranya. Yang di halaman Vanessa. depan aja, Pak. Di halaman depan. Ada kayaknya Bu. Nah, ganti. Di sini ada Natasha Audrey. Oke, Natasha Audrey. Ya, Pak. Ya, hadir ya. Natasha. Dua kasus yang ditugaskan untuk dibaca terkait dengan international custom. Hmm, Natasha Audrey. Ya, oke. Nah, gimana nih para mahasiswa sekarang nih literasinya? Ini ilmu itu jangan nunggu terus dari dosen ya. Ketika kita kontrak mata kuliah, Anda kontrak mata kuliah hukum internasional, berarti Anda harus melakukan literasi. Tanya sana, tanya sini, lihat sana, lihat sini, begitu ya. Apa sih hukum internasional itu? Wah, baca aja ke sana kemari, gitu caranya. Ya. Kalau tidak begitu, nggak kemajuan. Itu maksud Bapak ya. Siapa yang tahu lah sekarang Bu Neneng siap ngasih nilai dicatat oleh Bu Neneng nggak akan ketuker ya. Saya mau coba jawab, Pak. Tahu? Rian, Eh,
Ya, jadi waktu yang kemarin ada tugas itu, eh, se, itu saya ada dua kasus yang pakai custom. Jadi ada yang pertama tuh ada klaim Norwegia terhadap perairan di fjord, yang itu sengketanya sama Inggris. Habis itu kasus kedua tuh ada eh, laut utara, pokoknya kasus landas kontinen di laut utara. Itu sih Pak. Kan kalau itu berkaitan sumber, bukan custom ya. Kalau yang kalau yang custom itu adalah di internet juga ya. Namanya kasus Kotia. Itu satu. Itu kasus tabrakan antara kapal Scotia milik Inggris ya, dengan kapal Berkshire milik warga negara Amerika Serikat. Itu tabrakan tuh di laut lepas ya, bukan di teritori nasional, di laut lepas. Jadi kan itu harus hukum internasional yang dipakai di situ. Nggak ada ya perjanjian yang berkaitan dengan itu, tidak ada. Hakim kemudian mencari karena ini diadilinya di pengadilan Berkshire itu di pengadilan distrik malah di Amerika Serikat ya. Jadi Berkshire sebagai korban dia menuntut Scotia di pengadilan distrik AS. Tapi ya walaupun diadilinya di AS, hakim-hakim AS tidak lantas memihak, tidak, tapi dia mencari hukum yang sebenarnya dicari di konvensi, tidak ada, belum ada konvensi kan tahun 1800-an, 1600 ya. Nah, dia cari kebiasaan, ketemu di kebiasaan itu ya. Nanti baca lagi ya kasus Scotia ya. Yang kedua, kasus paket Habana ya. Baca, itu terkait dengan kebiasaan internasional. Hakim memutuskan kasus paket Habana berdasarkan kebiasaan internasional. Tentang apa? Ini bukan tentang tabrakan paket Habana itu. Itu citra, ya kasus nyata ya. Nama kapal. Kapalnya itu bernama paket Habana. Milik warga negara Kuba. Nah, karena waktu itu Amerika sedang berperang dengan Spanyol, ya, ini nahas. Jadi kapal ini kemudian dicegat, diperiksa dan disita. Padahal itu kapal nelayan ya, paket Habana. Disita oleh Angkatan Laut AS. Karena wilayah itu kata AS sedang diblokade. Dan diduga kuat, paket Habana dilihat dari namanya aja sudah ke Spanyol-Spanyolan ya. Langsung aja dicegat dan ditangkap. Walaupun tertera di situ adalah kapal nelayan, tapi dugaan pihak wah pasti di dalamnya ada senjata nih, mau diselundupkan gitu ya. Tidak ada, yang ada hanya ikan. Karena merasa AS itu gede, ya, negara besar, tidak akan ada yang berani nantang gitu. Disita tuh si paket Habana, lalu dijual ya
tidak suka dengan perlakuan seperti itu, pemilik kapal paket Habana ini menggugat Angkatan Laut AS di pengadilan distrik, ya, Florida. Di situ. Apa yang terjadi? Hakim Florida juga tetap berpegang pada hukum yang benar, yaitu hukum kebiasaan. Ya, apa kebiasaannya? Kebiasaannya itu ditelusuri, ketemu oleh hakim bahwa kapal-kapal niaga dan kapal nelayan itu selalu diberi perlindungan walaupun ketika perang oleh raja. Jadi mengacu kepada Raja Inggris, ya, kebiasaan. Nah, itu yang dipakai oleh hakim Florida. Jadi apa nih? Angkatan Laut AS dianggap melanggar apa? Melanggar kebiasaan internasional, ya. Lalu dimenangkanlah kapal paket Habana itu. Dan dikalahkanlah di pengadilan, bukan di peperangan, ya. Angkatan Laut Amerika. Bisa kalah tuh Angkatan Laut, bisa kalah oleh pribadi atau individu, ya, pemilik kapal. Jadi hukum itu begitu. Ya. Tidak peduli siapa dia. Kalau sudah melanggar, ya melanggar saja. Tidak lantas karena di Florida hakim memihak Angkatan Laut AS, tidak juga. Tapi hakim Florida menegakkan hukum yang benar saja. Penting untuk dibaca kasus ini sebagai sumber hukum dari kebiasaan internasional. Ya. Nah, itu saja review materi yang kemarin. Ya. Gimana ini cara membacanya? Aduh, ya, para mahasiswa ini. Nah, sekarang kedaulatan, ya. Betul ya, Bun? Sekarang kedaulatan. Kedaulatan negara. Ya, kedaulatan negara dan apa? Pengakuan kalau nggak salah, ya. Kalau cukup waktu, ya, kita sampai ke pengakuan. Harus dipahami dulu arti kedaulatan atau sovereignty. Ya. Kalau menurut ahli Prancis, Jean Baudin namanya, ya, sovereignty itu atau kedaulatan itu merupakan kekuasaan yang tertinggi, utuh, bulat, tidak dibagi, gitu. Tidak ada duanya. Itu kata dia dulu, tapi mengacu kepada pemikir Italia dan penulis-penulis hukum internasional yang lain selain Starke. Jadi kedaulatan itu hanyalah merupakan residuum of power. Itu kata mereka. Residuum of power. Ya. Ketika negara-negara mulai berintegrasi. Misalnya membentuk organisasi internasional.
masuk ke dalam perjanjian internasional. Kalau sekarang ada WTO, wah, dia itu pemegang rejim dia untuk perdagangan internasional, di mana negara-negara harus tunduk. Nah, tunduknya negara itu kepada rejim perdagangan, kalau mengacu ke pendapatnya siapa tadi, Xiang Bodang, ya, berarti sudah tidak bulat lagi kedaulatan negara itu. Apalagi kalau kita belajar Uni Eropa. Uni Eropa udah lebih jauh lagi itu pemahaman kedaulatannya. Ya. Berapa persen lagi sebenarnya kedaulatan negara masing-masing di Uni Eropa itu. Coba saja, kalau Anda terbang ke Nederland, itu tidak disebut wilayah udara Nederland, tapi wilayah udara Uni Eropa. Itu yang berlaku sekarang. Ya. Karena Nederland itu bagian dari Uni Eropa. Ketentuan yang berlaku di Nederland, Prancis, Belgium, itu sama. Ketentuan Uni Eropa. Dan dia punya badan, Uni Eropa itu yang mengurusi tentang penerbangan sipil internasional. Ya. Badan inilah yang menerapkan aturan-aturan itu. Semua negara Uni Eropa tunduk pada badan ini. Itu. Jadi sudah berubah pemahaman kedaulatan saat ini. Benar yang ngatur mata uang, ya kan? Tentang kurs, nilai tukar dan lain sebagainya. Rupiah diakui karena kita anggota IMF. Coba kita keluar dari IMF, ya berlaku nasional aja. Kalau ingin perdagangan internasional karena kita bukan anggota IMF, berarti harus pakai emas sebagai ganti, sebagai alat tukar. Kertas ya. Alat keuangan inilah yang berlaku saat ini. Ya, di Afrika dulu ada negara anggota IMF, dia bikin uang kertas sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Tidak berlaku. Ya kan? Itu. Gimana kedaulatan negara? Tidak ada. Dia harus tunduk pada ketentuan internasional. Kalau mau bertahan dengan kedaulatan utuh, seperti yang dikemukakan oleh Xiang Bodang tadi, ya dia keluar dari organisasi-organisasi internasional. Dengan segala konsekuensinya, ya. Tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berdagang dengan negara lain. Kalau keluar itu kan. Nah itu pemahaman definisi tentang sovereignty atau kedaulatan. Ya.
Nah, untuk memiliki kedaulatan itu kan harus punya persyaratan ya. Coba Bapak ingin. Apa persyaratan utama untuk berdaulat itu? Coba nih. Di sini ada Rifandi Gusniar. Syarat utama untuk bisa berdaulat apa? Memiliki pemerintahannya sendiri, Apa? memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan. Ya, bisa. Apalagi yang utama sebelum pemerintah apa? Oh, populasi, teritori atau populasi dulu, Pak? Teritori, ya, teritori. Tidak ada teritori ya, mau berdaulat di mana coba? Kalau tidak ada teritori, ya, cuma angan-angan saja. Nah, Bapak akan ke sini sekarang, ya. Bapak akan share nih, coba. Ya, bentar ya, bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini gimana caranya kita punya teritori? Ini yang paling apa itu klasik ya, teori klasik ya, occupation. Jadi occupation itu merupakan, boleh dikatakan menemukan pulau kosong ya, menduduki pulau kosong. Punya wilayah-wilayah kosong lah. Nah, itu syarat utama dari occupation ya. Jadi wilayah itu tidak dimiliki oleh siapapun. Bebas dari penguasaan siapapun. Ya. Nah, untuk occupation ini kan Bapak kasih kasus juga ya. Kasusnya apa yang Anda terima? Nah, apa yang bisa Sifat dan jawab? Likitan sama Miangas. Yang pertama kasus Pulau Palmas. Palma. Palma Island Case. Di mana itu Pulau Palmas? Nah, itu nama lama Pulau Miangas bukan? Di Maluku Utara. Maluku apa Sulawesi saya agak lupa. Sulawesi Utara atau Maluku. Sangihe Talaud. Sangihe Ya. Talaud. Tahu nggak? Tahu Pak. Di Sulawesi Utara. Sekarang disebutnya Miangas. Sekarang. Miangas sekarang. Dulu Palmas namanya. Wilayah siapa itu? Hindia Belanda sih setelah konflik ya Hindia Belanda. Setelah penyelesaian konflik antara Hindia Belanda sama Amerika Serikat. Jadi wilayah Indonesia. Ya, sekarang Di Indonesia. dalam kasus ini Hindia Belanda menang ya.
menang. Ini bagi hukum nih, bukan soal menangnya ya. Teori yang digunakan di situ ada teori okupasi, ya. Nah, Bapak tanya sekarang, berdasarkan putusan dari Mahkamah Arbitrase waktu itu, untuk okupasi itu diperlukan syarat, minimal 2 syarat. Apa coba? Ada syarat tertulisnya, Pak, sama ada peninggalan bukti gitu, bukti-bukti bahwa suatu negara telah melakukan okupasi ke wilayah tersebut. Bukan. Coba yang lain. Yang lain. Mana nih? Yang lain. Baca nggak kasusnya? Wah, itu bisa dibaca dimanapun, di internet juga ada. Kalau belajar saat ini itu jangan ada alasan tidak ada. Itu serba tersedia ya di internet. Bahkan perpustakaan saja sudah bisa dibuka oleh kita tanpa harus kita pergi ke perpustakaan, ya kan? Ada e-book, ada e-journal. Apa? Wah, ini gimana? Mahkamah Arbitrase mengatakan, oke, okupasi diakui jika yang mengklaim itu memenuhi 2 syarat. Satu, adanya niat untuk berdaulat di wilayah itu. Yang kedua, ada tindakan yang sepadan dengan kedaulatan. Tanya sekarang, tindakan yang sepadan dengan kedaulatan apa? Bu, tunjuk Bu, satu mahasiswa Bu yang belum tadi Bapak sebut. Bu Neneng. Siapa? Sok. Siapa ya? Sok. Tadi Arsa ya. Iya, Bu, tadi saya, Bu. Yang lain Bu. Tadi kelas A, kelas B, Arsa kelas A, kelas B, Saya kelas B, Bu. kelas B. Sekarang kelas A ya. Sok siapa aja yang ini yang mau dapat nilai terus aktif ya. Jangan disuruh daripada disuruh ini. Tidak. Nah, itu siapa? Pak Is. Pak Is, Saya kelas B nggak mau, Bu. iya ya, nggak apa-apa kalau nggak ada yang lainnya, tapi prioritas tadinya kelas B. Ya, Pak Ini Is. salah satu niat untuk mendirikan kedaulatan di sana kayak mendirikan pemerintahan kayak yang dilakuin sama Hindia Belanda, mendirikan pemerintahan di Pulau Miangas, Bu, sama kerjasama juga sama pangeran di kerajaan sana, Bu. Iya. Hasan Sepadan dengan kedaulatan. Jelas nggak, Bu, tadi suaranya? Maaf. Cukup dengan menancapkan bendera di situ, di pulau terpencil itu ya. Itu sudah menunjukkan bahwa kan dulu ekspedisi gitu ya. Tancapkan bendera gitu. Siapa yang berani mencabut? Oh, ada, berarti berperang di situ. Kan gitu untuk membela bendera itu ya. Ya bendera. Kibarkan bendera di situ. Itu sebagai niat untuk apa tadi?
berdaulat. Nah, itu kesimpulan dari kasus Palmas ya. Yang bisa membuktikan adanya occupation ini itu Belanda di pulau itu. Sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Arbitrasi. Sehingga akhirnya Pulau Palmas dikuasai oleh Belanda ya. Tapi apakah VOC? Bukan ya, kayaknya bukan VOC. VOC itu kan himpunan dagang sebetulnya. Ya, VOC. Tapi bawa senjata juga mereka ya, himpunan dagang. Occupation ya. Nah, kalau ukurannya menancapkan bendera ya. Nah, ketika Amerika menancapkan benderanya di bulan, apakah bulan jadi Amerika Serikat? Tanya lagi nih. Ya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Wilayah AS yang kesekian? 51, 52 ya. Kalau misalnya gitu, Tidak ya. kalau misalnya gitu mesti kayak ada diatur gitu nggak sih Pak? Kayak mesti ada itu. Tapi mestinya sih nggak langsung jadi wilayah Amerika Serikat sih. Soalnya bulan kan Iya, kayak tidak. Tidak karena sebelumnya sudah ada perjanjian. Ya. Nanti Bapak bahas di Space Treaty. Perjanjian ruang angkasa ya. Tahun 67. Siapapun yang menancapkan bendera di bulan, tidak lantas dia menjadikan bulan sebagai wilayah kedaulatan. Itu Space Treaty itu. Nah, ini teori lama. Kedua, aneksasi. Aneksasi itu menundukkan atau penaklukan. Ya. Berarti apa kalau penaklukan? Wilayah yang ditaklukkan itu kan dimiliki oleh pihak lain. Ada pihak lain yang berkuasa di wilayah itu. Kan dengan perang, betul. Aneksasi itu melalui peperangan. Taklukan dulu. Tetapi ini juga penaklukan itu harus apa? Dalam arti dapat dipertahankan begitu. Kalau dikalahkan lagi tidak jadi. Nah, ini model Eropa juga ini aneksasi. Ya, coba yang melakukan penjarahan di muka bumi ini kan dari Eropa. Nah, kasus terakhir 2014 itu wilayah Crimea itu dianeksasi oleh Rusia. Lalu dijadikan sebagai wilayah Rusia ya. 2014. Coba pelajari itu sejarah Crimea ya. Asal usulnya juga dulu katanya wilayah mereka gitu. Berubah lalu diambil lagi melalui peperangan itu. Dianeksasi kembali. Kemudian secession itu kayak dijual gitu ya, ditukar gitu dengan sejumlah properti. Ada yang jual tanah ya, benar nggak? Jual pulau, jual tanah gitu ya di sini. Ya, ada.
Itu cession. Ya. Tapi karena hukum agraria kita tidak membolehkan, itu ada bupati yang nggak ngerti hukum, ngejual pulau ya, jual pulau terluar untuk wisata dan lain sebagainya. Jual. Ya nggak bisa. Bisa dijual dalam artian hanya gitu, menjualnya dalam waktu tertentu. Ya. Tetapi kalau dijual dalam arti tanahnya diserahkan, atau kalau begitu berganti kepemilikan, berganti kedaulatan, ya, nggak bisa. Pulau kosong dijual oleh bupati atau oleh politikus, misalnya politikus Jakarta, ya. Nggak bisa. Ya. Session. Nah, pernah kejadian session yang sangat terkenal itu Alaska. Tahu Alaska? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Itu masa tidak tahu ya. Alaska itu dulu ya, kekaisaran Rusia. Dulu, wah belum ada perpolitikan seperti sekarang dulu ya. Amerika juga baru berdiri 13 negara bagian waktu itu. Ya. Nah, ini melihat Alaska yang begitu luas ya, bagian dari Rusia, Amerika merayu. Dengan berbagai cara ya. Sampai akhirnya Kaisar Rusia waktu itu mau menyerahkan Alaska ke Amerika Serikat. Namanya cession, tapi tidak polos. Jadi Amerika memberikan sejumlah uang properti kepada Rusia. Kalau diukur tanah per meter, wah sekarang berapa harganya? Nggak akan mampu Amerika mendanai wilayah Alaska. Ya. Maklumlah zaman dulu. Ya. Nah itu cession. Jadi yang berdaulat di Alaska sekarang Amerika Serikat. Oh ya, Alaska negara bagian ya. Ya. Prescription ini merupakan kejadian alamiah. Ya. Pulau bertambah atau proses alamiah, ada gempa bumi. Kalau daerah-daerah berpasir, misalnya pasirnya meluas sampai ke laut, sampai menutupi laut. Nah, itu prescription. Pulau tiba-tiba muncul. Tapi harus berdekatan munculnya. Berdekatan dengan teritori utama. Maka pulau baru tersebut bisa disebut sebagai milik dari negara yang berdekat. Prinsipnya prinsip continuity itu ada di dalam hukum internasional. Sebagai kelanjutan alam. Dan ini adalah proses dekolonisasi yang dulu-dulu terjajah. Bagian dari kekuasaan negara Eropa. Kemudian karena semangat yang dianut oleh piagam PBB menghapuskan penjajahan ya. Jadi terjadilah proses dekolonisasi. Negara-negara yang dilepaskan dari kolonisasi itu kemudian
jadi negara baru dan dia memiliki kedaulatan masing-masing. Ini teori lama nih ya. Nah, proses dekolonisasi ini ada dua macam. Ada independence, terus yang kedua integration. Kalau independence berarti dia berdiri sendiri. Kalau integration, setelah dilepaskan kolonisasinya, kemudian wilayah ini bergabung dengan sebuah negara yang sudah ada. Berintegrasi. Tapi ini dulu pernah dipakai oleh Indonesia dalam kasus Timor Timur. Timor Timur waktu itu koloni dari Portugal. Pada tahun 1975 terjadi kerusuhan. Portugal sepertinya melepaskan kedaulatannya di situ, terjadi huru-hara, perang saudara. Nah, ini dianggap sebagai berbahaya secara regional. Ya. Di situ Australia, ada Amerika juga yang memberikan perhatian ya. Kenapa Amerika peduli? Gitu. Tahun 75 Amerika baru kalah perang. Dari siapa coba? Nih, para mahasiswa. Vietnam, Pak. Vietnam. Amerika baru saja kalah perang ya. Dari siapa? Dari Vietnam, Hah? Pak. Dari Vietnam. Vietnam itu apa ideologinya? Kalau tidak salah komunis, Pak. Komunis, Pak. Komunis. Nah, Fretilin sebagai praksi terbesar di Timor Timur itu berpaham sama. Tapi nggak disebut komunis waktu itu, sosialis. Sosialis itu kan mirip komunis. Gitu. Amerika yang baru kalah dari komunis merasa tidak suka kalau harus komunis lagi yang berkuasa di Timor Timur. Entah bagaimana bujuk rayunya, ya silakan Anda baca sendirilah ya, sejarah. Kemudian Indonesia melakukan invasi secara militer ke Timor Timur ya. Dalam bentuk apa? Menyelamatkan fraksi-fraksi tertindas. Jadi ada beberapa fraksi di situ. Jadi militer, kemudian Fretilin melakukan perlawanan. Perang Timur Timur itu perang paling dahsyat juga. Indonesia kemudian menjadikan Timur Timur sebagai wilayah. Digabungkan. Nah, ini yang kemudian dalil Indonesia itu Timur Timur menjadi wilayah Indonesia karena proses dekolonisasi melalui integrasi. Tapi nggak kuat juga ya, karena kemudian diplomat-diplomat Fretilin itu gencar melakukan kampanye di Eropa ya. Padahal itu yang diinginkan karena oleh Australia, kenapa kan? Dia ketakutan sebetulnya. Apa itu Timor Timur jatuh ke tangan komunis ini. Ya. Dan baru 99 melalui referendum Timor Timur dilepaskan kembali oleh Indonesia. Karena jadi beban ya. Kita harus terus-terusan berhadapan dengan masyarakat
internasional. Ada yang mengakui ada hanya 15 negara di PBB itu. Ya. Timur Timur bergabung. 100 sekian negara menolak dekolonisasi Timur Timur ke Indonesia. Menolak. Termasuk Australia dan Amerika yang melakukan penolakan. Aneh ya dalam politik seperti itu. Nah, penolakan Australia itu ternyata terkait potensi alam yang ada di Celah Timur. Yang kemudian Australia melakukan hegemoni di Celah Timur Australia ya. Yang katanya mempunyai kekayaan alam yang sangat banyak. Waktu itu ya. Ceritanya sekarang nggak terdengar lagi. Itu tentang dekolonisasi. Sekaligus Bapak berikan wawasan di dalam kasus-kasus internasional ya terkait teori-teori ini. Ya, oke. Baik, Yang terima lain kasih. lah, yang lain. Bapak ingin yang lain. Iya, tuh. Yang lain. Yandi tadi sudah ya. So, yang lain. Rifandi sudah ya. Sudah sih Bu tadi ngejawab pertanyaan, tapi Ya, Kan ada 100 lebih ya Bu ya iya. kelas ini. Ya. Kemana itu? Boleh mau bertanya tadi ya, Alia, Iya Bu, benar. Salila ya. Gini, Silakan. ini Pak Bu, saya tadi menangkap kalau misalnya international custom itu contoh kasusnya di skala internasional. Tapi di sini saya menemukan salah satu kasus di dalam konteks regional, yaitu right of passage over Indian Territory yang melibatkan Portugal dan India. Pada saat itu, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa tidak ada alasan mengapa praktik yang sudah lama berlangsung antara kedua negara ini diterima oleh keduanya sebagai praktik yang mengatur hubungan di antara mereka dan tidak dapat menjadi alasan juga hak dan kewajiban timbal balik di antara kedua negara. Nah, itu kan konteksnya regional ya, Bu. Sedangkan tadi international custom, apakah ketika dalam konteks regional itu ada kesepakatan atau peraturan yang berubah pada kasus tersebut? Karena ini kan tadi judulnya international custom, sedangkan kasus di nyatanya ini dalam konteks regional gitu Pak Bu, pertanyaan saya. Kita lagi bahas kedaulatan. Custom itu tadi sumber kuliah minggu lalu. Dan sekarang ini tentang kedaulatan ini. Tadi siapa Bu yang mau tanya tuh siapa? Arsya. Masuk, silahkan nanya apa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Neneng dan Pak Hasan Sidik. Pertanyaan saya segini, ini sebuah isu yang masih sangat hangat ya karena baru kejadian kemarin. Itu tentang pembatasan. Arsya suaranya kurang jelas ya ini gimana ya? Nge-lag nggak ada suaranya. Nggak ada.
Mungkin kenapa ya? Halo, 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 Ya, lancar nggak belum? ada sekarang coba. Oke, baik. Saya ulangin dulu ya, Bu. Ya. Jadi isu kemarin itu kan mengenai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, pertanyaan saya, ini kan Indonesia sebagai anggota FIFA dan tunduk kepada kebijakan FIFA. Nah, tadi sudah dibilang oleh Pak Hasan bahwa salah satu bahwa kedaulatan melemah itu saat kita telah tunduk kepada rezim internasional. Nah, pertanyaan saya itu, apakah dengan kita tunduknya ke FIFA dalam pembatalan Piala Dunia U20 itu menandakan bahwa sebenarnya kedaulatan Indonesia itu sudah berkurang gitu ya, Pak, Bu? Itu pertanyaan saya sih. Terima kasih, Pak, Bu. Ya, tapi kan enggak ya. Nggak ada kaitan dengan kedaulatan kalau Islam. Ya, pisah dari nuansa politik. Kalau kedaulatan itu politik sifatnya, ya. Yang lain itu aturan olahraga aja. Tidak ya kaitan dengan kedaulatan. Sorry. Kalau tidak memenuhi syarat keolahragaan ya dicoret. Gitu. Misalnya tentang keamanan. Kalau disinyalir Indonesia ricuh secara keamanan tidak dijamin, itu dicoret oleh FIFA. Hanya itu saja. Ya. Non politik, awas hati-hati. Jangan dicampur adukan. Kalau kedaulatan itu politik. Bahkan high politik. Ya. Setelah udah bertanya. Ya. Nambah wawasan. Oke, Bapak tekan ya. Ini nih, patient, annotation, session, prescription. Ini adalah kejahatan teritorial di darat, di wilayah darat. Nah, bagaimana negara berdaulat di laut? Dulu laut sih apa? Kelihatan nih teritorial sih, udah kelihatan. Hah? Ada? Udah. Ada ya? Oke. Nah, laut wilayah. Kapan negara punya teritorial sea? Kalau dilihat dari tahun ya, itu tahun 1700-an. Kalau tahunnya. Nah, sebelumnya itu berlaku prinsip. Doktrin juga boleh atau apa semacam teori atau yang disebut res nullius. Artinya laut itu nul, kosong dari kedaulatan. Kemudian ada juga yang disebut res communis. Laut itu milik bersama. Gitu ya. Res nullius, laut merupakan wilayah kosong. Kalau res communis, laut milik bersama. Sekarang begini, jika dianut prinsip res communis bahwa laut itu milik bersama, apakah mungkin suatu negara memiliki laut wilayah? Mungkin tidak. Ayo dong.
Sebab ini Tidak, nanti Pak. ke outer space. Mirip-mirip nih, outer space nih. Apa yang diperjuangkan oleh Amerika waktu itu Uni Soviet ya 67 tuh. Inggris, Prancis menggunakan ras komunis. Itu. Ya, siapa yang bisa jawab? Tidak, Pak. Harus ya, Pak. Jika menggunakan ras komunis, maka tidak mungkin ada kepemilikan negara atas lautan. Ya, ya milik bersama. Ini tidak diakui kepemilikan individual. Tapi kalau yang dianut res nullius, bahwa wilayah itu wilayah kosong, berlaku. Siapa yang lebih dulu menemukan wilayah itu, dialah pemiliknya. Ruang angkasa, wilayah kosong. Tapi tidak bisa dimiliki. Itu Space Treaty 67 ya. Baru nanti ada perjanjian Tordesillas di situ. Perjanjian Tordesillas ini rada aneh ya. Kenapa? Berdasarkan perjanjian ini, samudra dibagi dua. Samudra mana? Samudra di dunia dibagi dua. Malah dikatakan milik dua negara gitu. Boleh dikatakan seperti itu. Karena tidak ada yang punya kemampuan di lautan waktu itu. Ya. Selain dua negara ini. Yaitu Spanyol dan Portugis. Dibagi duanya bagaimana? Dari suatu garis melintang utara selatan sejajar dengan Pulau Cape Verde. Sebuah pulau kecil di barat benua Afrika. Berdasarkan perjanjian Tordesillas yang disahkan oleh Paus Alexander ke-6, samudra sebelah barat dari garis itu milik Spanyol, sementara sebelah timur milik Portugis. Ya. Gimana ini negara lain ya. Negara lain yang ingin mengarungi lautan terhambat oleh perjanjian ya. Nah, untuk mematahkan perjanjian ini, Belanda menyewa seorang pemikir namanya Grotius untuk membuat suatu tulisan, memunculkan teori, dan berhasil. Konstruksi teori yang dikemukakan oleh Grotius berjudul Mare Liberum, laut bebas. Ya. Nanti Bapak jelaskan ya. Karena ini mau disingkat saja. Kemudian teori Grotius ini ditentang habis-habisan oleh John Selden.
Kenapa? John Sheldon adalah pemikir juga yang disewa oleh Inggris untuk menyerang pendapatnya Grotius. Kenapa Inggris sampai begitu? Karena Inggris merasa terancam oleh teori Grotius. Kenapa terancam? Laut sekitar Inggris itu kaya akan ikan. Jika ini dibiarkan, maka perairan di seputar Inggris bisa dihabisi oleh nelayan-nelayan asing. Nah, Inggris perlu memagari dalam arti tanda kutip ya, memagari perairan di sekitar Inggris dengan teori. Nah, teorinya ini dikemukakan oleh John Sheldon itu. Ya. Dua pemikir ini ya nggak berhenti, terus-terusan membuat serangan balik sampai hukum internasional itu. Perang pikiran keduanya itu disebut Battle of the Book. Sok lihat Anda sejarah hukum internasional, ada istilah itu, Battle of the Book, perang buku. Ya. Nah, perang buku ini berakhir ketika muncul pemikir Belanda lainnya yang bernama Cornelius van Binkershoek. Dialah yang bisa mengadopsi keduanya melalui satu doktrin yang disebut doktrin tembakan meriam. Ya. Nah, berdasarkan tembakan meriam, itu menunjukkan kemampuan negara menguasai lautan hanya 3 mil. Maka dikenallah mulai waktu itu negara bisa berdaulat di laut, di lepas pantainya sejauh 3 mil. Ya. Diterima ini, doktrin ini turun-temurun puluhan tahun ya. 1700-an lah, bukan puluhan, ratusan. Bahkan kemudian karena Konvensi Jenewa 58 tidak berhasil menetapkan perjanjian tentang batas wilayah laut, doktrin tembakan meriam ini terus digunakan sampai akhirnya ada UNCLOS 1982. So beberapa tahun. Ya. Doktrin ini dijalankan oleh negara-negara. Nah, mulailah negara berdaulat di laut sejak saat itu. Tapi hanya 3 mil batasnya. Ya. 3 mil kalau dikalikan ke kilometer berapa? Siapa yang tahu? Berapa kilometer? 3,9 Pak. Berapa? Berarti kok 4 3 kilometer. kali 1,3. 3 kali kilometer. Ya. Jadi berapa? 5,5, Pak. Sekitar 4,8 kilometer, Pak. Oh, Sekitar 4,8. eta lah. Nambah dikit ya dari 3. 5 kilo gitu ya. Cuma 5 kilo kan saat ini ya dekat ya. Tapi bagi Amerika ini yang paling menguntungkan. Doktrin tembakan meriam. Bagi AS yang memiliki armada laut sangat banyak. Semakin laut itu bebas bagi AS, semakin menguntungkan, dia bebas. Berlayar di lautan, kan begitu ya. Sebaliknya kalau laut wilayah itu jauh-jauh, nanti laut jadi sempit. Tidak menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki kemampuan lautan.
Karena berarti kan sudah masuk wilayah negara lain ya kan. Begitu. Ini Amerika ini dengan sikapnya itu kan kemudian menolak menandatangani UNCLOS ya. Itu harus dicatat. Dia nggak mau tanda tangani UNCLOS. Ya, tapi kan Amerika hanya sendirian ya. Sudah jadi hukum UNCLOS itu sudah jadi hukum internasional. Kemudian, nah, bagaimana kedaulatan negara di udara? Kalau dari sejak 1700-an, nah, wilayah udara itu baru diakui sejak 1919 dalam Konvensi Paris 1919. Bicara 1919, ya, ini ada kejadian apa? Perjanjian Kejadian Versailles, apa? Pak. Ya, perjanjian mengakhiri Perang Dunia ke-1 ya. Perjanjian mengakhiri Perang Dunia ke-1 itu dilaksanakan di kota kecil dekat Paris, Versailles. Sekaligus dilampirkan di dalam perjanjian itu dibentuknya organisasi untuk mengamankan perdamaian internasional yang disebut Liga Bangsa-Bangsa. Ya. Pada Perang Dunia ke-1 sudah mulai digunakan ruang udara sebagai media untuk peperangan, yaitu dengan menerbangkan balon-balon udara, lalu melakukan penembakan proyektil dari balon udara itu. Kebayang nggak oleh Anda? Terbangkan balon udara, lalu dia lakukan penembakan proyektil. Nah, kayak apa coba? Kebayang? Ya, Pak. Jadi bisa melihat secara jelas di bawah itu ya. Tapi gimana kalau ketebak angin? Ya kan? Nah, supaya tidak sampai jauh ya, ke tengah musuh, itu balonnya itu diikat pakai tali. Nah, kalau udah nembak selesai ditarik gitu. Ya. Itu Eropa kayak gitu dulu. Tapi bagi pemikir, peristiwa itu menjadikan sebuah tantangan bagaimana ruang udara itu dianggap sebagai ancaman kalau dibiarkan. Ya. Maka pada tahun yang bersamaan itu 1919 ada dua pemikir besar di sini, Fossil dan Westlake. Fossil pemikir Prancis, Westlake pemikir Inggris. Ya. Kedua inilah yang melakukan perdebatan waktu itu. Gimana nih, apakah negara harus berdaulat di ruang udara atau tetap udara dibiarkan kosong saja, bebas dari kedaulatan. Nah, ternyata
sebagian besar peserta konferensi menginginkan adanya kedaulatan negara di ruang udara. Ya. Akui itu kedaulatan negara di ruang udara. Dimuat di dalam Konvensi Paris 1919. Nah, outer space. Nah, Bapak singgung tadi kan? Di sini ruang udara atau ruang angkasa. Ruang angkasa maksudnya outer space itu harus bebas dari klaim kedaulatan. Apapun alasannya tidak akan diakui. Paris Treaty 1967. Sebetulnya ada 13 prinsip ya di situ. Nah, ini adalah prinsip yang pertama. Space Treaty 67. Ya. Bapak tidak akan jelaskan karena kita hanya membahas kedaulatan saja, kedaulatan teritorial ya. Nah, lebih dalam lagi mengenai laut, teritorial sea tadi akan dibahas dalam perkuliahan berikutnya tentang laut atau hukum laut internasional. Gitu. Oke, kita teruskan. Karena ini harus ada pengakuan pada kuliah ini, Bapak berikan sedikit ya tentang lembaga pengakuan. Ini pengakuan internasional mengikuti teori dari De Visscher. Nah, kata De Visscher, lembaga pengakuan ini penting. Pertama, supaya tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan internasional. Ini negara-negara yang tidak diakui itu kan terkucil dari lalu lintas internasional. Ini alasan pertama menurut Visscher. Siapa De Visscher itu? Dia ahli hukum ya, berasal dari Belgia. De Visscher itu. Ahli hukum internasional Belgia. Dia. Kemudian alasan keduanya dia mengatakan untuk menjamin continuity hubungan internasional dengan jalan mencegah adanya suatu kekosongan hukum yang merugikan baik bagi kepentingan individu maupun bagi hubungan antar negara. Ini pernyataan dari De Visscher. Ini harus dijelaskan ini apa maksud kekosongan hukum di sini. Jadi begini, kalau ada negara yang tidak diakui itu efeknya banyak. Misalnya dia tidak bisa berdagang. Kemudian produk yang berkaitan dengan ekonomi juga tidak diakui. Mungkin uangnya juga tidak diakui.
Ini yang disebut kekosongan hukum yang merugikan tadi. Ya. Ini penting pengakuan itu menurut De Visser. Kemudian ada persoalan yang harus dipelajari di dalam lembaga pengakuan itu. Cuma ini penjelasan dari Starke ini ya, yang Bapak kutip ya. Baca bukunya ya, buku Starke. Pengakuan ini merupakan bagian hukum internasional yang sulit. Negara-negara sering menggunakan pengakuan tanpa alasan-alasan yuridis. Jadi lebih banyak pengakuan itu nuansanya politik. Politik kepentingan, boleh dikatakan seperti itu ya. Ada pemikir lain yang namanya Brearley, dia mengatakan pengakuan internasional di samping memiliki arti penting dalam hukum internasional juga merupakan masalah. Ya, masalah, banyak masalahnya gitu. Yang selalu menjadi bahan pemikiran kementerian-kementerian luar negeri. Ya, akui jangan. Kalau diakui apa dampaknya? Pikirkan matang-matang ya sebelum ngasih pengakuan itu. Kalau mengakui gimana nanti respon dari negara tetangga, dari masyarakat internasional yang tidak suka, kan begitu. Ya. Jadi selalu pemikiran Kementerian Luar Negeri. Nah, lalu Starke mengatakan bahwa lembaga pengakuan ini kelihatannya merupakan masalah sederhana, tetapi kesan itu memperdaya, kata dia. Karena sebenarnya masalah ini bagian tersulit di dalam hukum internasional. Jadi pemberian pengakuan sendiri bukan tindakan hukum. Pemberian pengakuan itu merupakan kebijakan. Nah, Anda tahu kebijakan itu sifatnya politik. Ya. Kalau boleh dikatakan kebijakan luar negeri, ya, melakukan pengakuan terhadap entitas luar itu, dia kebijakan luar negeri, bukan. Tapi setelah pengakuan itu diberikan menjadi hukum, apakah itu pengakuan de facto atau pengakuan de jure? Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pengakuan. Ada pengakuan negara baru, ada pengakuan pemerintah baru. Dibedakan antara negara dan pemerintah. Kemudian ada pengakuan sebagai pemberontak, pengakuan sebagai beligeransi, pengakuan sebagai bangsa, pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Nah, ini yang terakhir ini kan yang menimpa Indonesia. Jadi Timur Timur digabung jadi wilayah Indonesia, tetapi banyak tidak diakui oleh masyarakat internasional.
sehingga jadi beban bagi Indonesia waktu itu, ya. Yang kemudian Indonesia membuat kebijakan melepaskan kembali Timor Timur melalui suatu proses yang digagas oleh PBB, jajak pendapat atau referendum. Ya. Yang terakhir ya, pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Pengakuan sebagai bangsa, nah ini yang paling krusial sebetulnya. Jadi Eropa nih, ini model Eropa ini, pengakuan sebagai bangsa. Yang disebut nationality. Apa nationality ya? Kebangsaan, nationality. Kemudian ajarannya disebut nasionalisme. Itu model Eropa. Beda bahasa, beda suku, satu negara. Jadi negara-negara di Eropa itu menjadi negara berdasarkan suku dan berdasarkan persamaan bahasa. Ya, tapi yang utama adalah persamaan suku. Ya. Suku apa ya bahasa Inggrisnya? Suku. Tribes, Pak. Tribes, Pak. Sama suku. Bukan suku bahasa Sunda ya. Suku bahasa Indonesia. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Tribes, bukan? Tribes, Pak. Itu ya, tribes ya. Bangsa, nations ya. Maka terpecahlah Eropa berdasarkan suku-suku bangsa ini. Ya. Yugoslavia dipecah sesuai dengan suku bangsanya. Ya. Ada Kroasia, ada apalagi itu, Serbia, ada Montenegro. Karena secara ras, walaupun putih ya, beda keturunan lah gitu. Ya. Cekoslovakia dulu satu negara. Tapi keturunannya beda. Keturunan Ceko, keturunan Slovakia. Pisah dia jadi dua negara. Cuma perpisahannya itu damai mereka. Yang Cekoslovakia. Tidak melalui peperangan. Udah aja pisah secara damai. Masing-masing negara. Kalau paham nasionalisme Eropa diterap Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia jadi negaranya Kepikiran tuh oleh negara, Pak. Anda. Hah? Beda suku, beda bahasa lagi ya. Iya, jadi jangan pakai paham nasionalisme Eropa sebagai acuan nasionalisme Indonesia. Beda, jangan dipakai. Ya. Jadi satu bangsa itu berbeda-beda. Betul ya begitu. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kalau diruntuhkan semboyan itu ya nanti mirip Eropa. Gitu. Jadi nggak semuanya lah dari Eropa itu cocok buat kita. Ya. Dulu yang berjuang habis-habisan untuk pengakuan sebagai bangsa itu adalah Polandia. Ya, ini dalam sejarah nih. Kenapa Polandia? Tahu nggak sejarah? Iya, dia diserang mulu.
sebagai teritori, Polandia itu dulu bagian dari wilayah Rusia. Dengar itu? Ya, Pak. Rusia itu yang kemudian menjadi Jerman Raya. Kan? Germany meliputi Polandia. Nah, yang pada fase sebelum Perang Dunia Kedua, entitas-entitas Polandia yang disebut Police Committee yang berpusat di London waktu itu melakukan kampanye terus-menerus untuk mengakui bangsa Polandia. Waktu itu begitu ya. Maka muncullah di dalam lembaga pengakuan internasional bentuk pengakuan sebagai bangsa. Ya. Belum negara waktu itu. Pengakuan bangsa itu. Ya. Bahwa di Eropa itu ada suatu bangsa namanya bangsa Polis atau Polandia. Kita nyebutnya. Ya. Selanjutnya ya jadi negara sekarang. Negara Polandia. Di selatan yang juga berbahasa Jerman itu Austria. Diakui juga. Kemudian misah menjadi negara baru namanya negara Austria. Jadi Vienna, ibu kota Austria itu berbahasa Jerman. Ya. Bahkan pemikir besar yang berasal dari Vienna itu namanya siapa itu? Immanuel Kant, kemudian ada di situ Hans Kelsen, ya. Dari kota Vienna asal Austria. Ini tentang bentuk-bentuk pengakuan. Oke, Bapak teruskan ya. Teori pengakuan negara baru. Ini ya. Ada teori deklarator, kemudian teori konstitutif, dan teori jalan tengah. Nah, untuk 3 teori ini dijadikan PR ya. Oleh Anda jawab nih, deklarator begini isinya. Kemudian siapa saja pemikirnya, pendukungnya ya. Tulis nanti dalam sebuah tulisan tangan. Teori konstitutif isinya apa? Pemikirnya siapa? Pendukungnya siapa? Kemudian teori jalan tengah isinya apa? Pendukungnya siapa? Satu lagi, Dek. Tambah Bapak ya, tambah. Dek. Ditulis tangan dalam kertas 2 lembar ya. Ini soalnya ini pasti banyak ini ya. 2 lembar lah. Lalu diupload ke Google Classroom-nya Ibu Neneng. Ya Bu ya, Iya, Google Classroom aja diuploadnya ya. yang Ibu Desi Foto aja dulu ya. sekalian. Bu Desi boleh, Bu Desi boleh difoto.
perlu diupload ke Google Classroom ya. Tulisan tangannya harus asli, nggak boleh nyuruh orang lain. Tulisan Anda sendiri ya. Nah, itu tugasnya. Mengapa Bapak ngasih tugas supaya Anda membaca ya. Begitu. Literasi, penting literasi. Baik Bu, sekian dahulu Oh, kuliah iya. siang ini. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Sehat. Amin ya Allah, amin. Iya. Bu, mau Ya, itu difoto dulu ini ya Bu ya, kalau nggak salah. ya tadi sudah Jadi dipotong, stop dipotong lagi. dulu Ini di apa, teman-teman semua foto, absennya sudah ada yang sudah absen belum? foto kedua Barangkali belum isi bisa. absen. Penta sudah bisa absen? Ipocis masing-masing. Udah Ibu. Bisa ya? Sudah. Iya. Alhamdulillah ya kalau soalnya ini tadi ininya apa dadakan buka absennya. Foto ada 3 halaman. Nanti fotonya kasihin ke Ibu ya, Penta. Kuliah ke berapa nih? Kelima? Ke-6. Oh, kelima ya. Sudah ada fotonya ini? Kalau sudah, Belum. kita akhiri. Ini aku izin untuk ya Pak ya. Eh, Oke, aku Yang izin halaman ya. foto ya Tan. ya. Ya. Tiap halaman. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua Halaman kedua. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Oke, udah Pak. Ini kayaknya banyak yang nggak masuk juga ya, karena tidak 100 juga tidak ya ininya partisipan. 70. 7 kurang 74. Iya. Nanti yang ini dilihat ya dari absen. Dari Bapak. Iya, mungkin sudah ya Pak Hasan. Sudah ya, cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih Semua Bapak Ibu. teman-teman Terima kasih, ya. Pak. Sampai minggu depan ya. Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Bu yang Zoom. Nah,